Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Nama Tony Tamsil menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Dalam salah satu unggahan, disebutkan bahwa Tony Tamsil yang merupakan terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk hanya membayar denda sebesar Rp5.000. Hingga Selasa 3 September 2024, unggahan itu telah dilihat sebanyak 2 juta kali, disukai oleh 18.000 akun, dan lebih dari 4.000 orang telah membagikan ulang postingan tersebut. Tak sedikit warganet turut meramaikan topik tersebut di kolom komentar. Mayoritas dari mereka merasa bahwa denda sebesar Rp5.000 tidak sebanding dengan kerugian negara. Sebagian dari pengguna X tersebut juga menilai vonis selama 3 tahun penjara juga tidak adil. Lantas siapakah Tony Tamsil dan apa perannya dalam kasus korupsi timah? Tony Tamsil atau yang dikenal dengan panggilan Aki adalah seorang pengusaha di Bangka Tengah. Dia merupakan adik kandung dari Tamron Tamsil, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, dan komisaris PT Menara Cipta Mulia atau MCM. Kakak beradik ini merupakan tersangka kasus korupsi Timah Tbk yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam waktu yang berbeda. Tony dijadikan tersangka oleh penyidik atas upaya menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Perintangan tersebut dilakukan oleh Tony ketika penyidik Kejagung hendak menyita beberapa aset alat berat yang diduga terkait dengan perkara PT Timah Tbk, diantaranya berupa 53 ekskavator dan 2 bulldozer yang disembunyikan oleh Tony di dalam hutan dan bengkel. Merujuk pada detail perkara yang diunggah di laman SIPP Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Tony berusaha menyembunyikan barang bukti dokumen di dalam mobil yang terparkir di belakang rumahnya dalam waktu yang lama. Tony juga dengan sengaja menonaktifkan ponselnya dan bersembunyi ketika penyidik akan menggeledah rumah dan toko mutiara miliknya. Ia berusaha untuk menghilangkan barang bukti digital dengan merusak ponsel-ponsel yang ia gunakan. Atas perbuatannya, kasus Tony Tamsil kemudian didaftarkan ke PN Pangkal Pinang pada 3 Juni 2024. Tony terbukti secara sah melakukan obstruction of justice dan melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tony pun dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan wajib membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.